yaitu 2415100077 dari kelas reguler 2C yang merupakan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabumi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas-tugas saya kepada Bapak Profesor Dr. E. Rusiadi, SEMS. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi, yaitu Profesor Dr. E. Rusiadi, SEMSI, karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan jawaban-jawaban dari setiap tugas materi 1 sampai materi 16. Di sini ada daftar isi. Nah, daftar isi ini itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Nah, kita masuk ke tugas materi 1. Yang pertama itu sebutkan 5 masalah ekonomi yang ada di sekitar Anda beserta dengan penyebab, dampak, dan juga solusi dari masalah tersebut. Jawaban nomor 1 yaitu tingginya angka pengangguran. Di situ saya cantumkan sebuah gambar dengan captionnya yaitu 8,75 juta orang per Februari di tahun 2021. Nah, di situ kita bisa lihat banyak kalangan pemuda yang ingin melamar pekerjaan. Tingkat pengangguran khususnya di kalangan pemuda masih menjadi tantangan. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan penciptaan lapangan yang memadai. Penyebabnya yaitu karena kesenjangan pendidikan dan keterampilan, keterbatasan lapangan kerja, kurangnya pelatihan dan pendidikan non-formal. Untuk dampak, itu berdampak pada perekonomian. Kenapa saya katakan begitu? Karena pengangguran dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi output negara dan menurunkan pendapatan per kapita, meningkatkan angka kriminalitas, dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Untuk solusinya, yaitu meningkatkan keterampilan, mempermudah syarat kerja, serta membangun infrastruktur. Yang kedua adalah inflasi. Inflasi merupakan peningkatan harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Nah, di situ saya cantumkan sebuah gambar, yaitu berupa surat kabar yang dimana captionnya adalah harga rokok dan bawang merah picu inflasi. Penyebab dari inflasi yang pertama meningkatnya permintaan atau demand pada suatu jenis barang atau jasa tertentu, kemudian meningkatnya biaya produksi, selanjutnya peredaran uang yang tinggi. Dampak dari inflasi yaitu penurunan daya beli konsumen dan dunia usaha, pelemahan nilai mata uang, penurunan standar hidup masyarakat terutama yang berpendapatan rendah atau tetap, penghambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Solusi yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, meningkatkan efisiensi, meningkatkan pendapatan, pemantauan dan pemasokan, berinvestasi. Nah, yang ketiga sebagai masalah ekonomi yang ada di sekitar kita yaitu korupsi. Korupsi merupakan salah satu penyebab utama memburuknya perekonomian suatu negara. Penyebabnya gaji tidak memadai, gaya hidup konsumtif, penyalahgunaan kekuasaan, sistem pengawasan yang lemah, sistem pemerintah yang tidak efektif, kurangnya sanksi yang tegas. Kemudian dampak dari korupsi, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi memburuk, yang kedua penurunan investasi, yang ketiga kualitas sarana dan prasarana menurun, yang keempat ketimpangan pendapatan meningkat. Solusinya yaitu memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi, pendidikan anti korupsi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai publik. Kemudian masalah ekonomi yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi yang rendah. Di situ ada saya cantumkan sebuah gambar yang dimana penjelasannya adalah ekonomi tersengat blackout. Penyebabnya yaitu ketidakseimbangan penawaran dan permintaan, impor lebih besar dari ekspor, ketidakadilan sosial dan akses terhadap pelayanan publik, serta pasar dan informasi yang tidak sempurna. Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang rendah yaitu perlambatan ekonomi, kenaikan PHK, kebangkrutan perusahaan, kesenjangan ekonomi regional, kemudian menurunnya GNP dan pendapatan per kapita. Selanjutnya, solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama diversifikasi ekonomi, penguatan infrastruktur, dan yang ketiga adalah pemberdayaan daerah tertinggal. Yang kelima adalah ketimpangan ekonomi. Penyebabnya perbedaan pendapatan, selanjutnya perbedaan akses terhadap sumber daya, perbedaan struktur ekonomi, perbedaan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Kemudian dampak dari ketimpangan ekonomi yaitu kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi terhambat, dan ketidakstabilan sosial dan politik. Solusinya yaitu pemberdayaan ekonomi, pendidikan berkualitas, serta kebijakan sosial dan perlindungan pajak kekayaan.
Daftar isi yang kedua yaitu analisa dan kegiatan ekonomi. Untuk tugas materinya, soal 1. Sebutkan jenis atau bentuk perekonomian di Indonesia. Kemudian berikan penjelasannya, kritisi apa kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia, dan apa yang terbaik bentuk ekonomi Indonesia dan buat alasannya. Nah, untuk jawaban saya yaitu jenis bentuk perekonomian di Indonesia dan kelebihan serta kelemahannya. Setiap negara itu memerlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian dan mengatasi masalah ekonomi. Nah, cara inilah yang disebut dengan sistem ekonomi. Jenis-jenis sistem ekonomi yang pertama itu adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat ada suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. Nah, dalam menjalankan perekonomiannya, sistem ekonomi tradisional itu menitikberatkan pada kebiasaan dan adat istiadat. Maka dari itu, keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu pendek. Kelebihan sistem ekonomi tradisional yakni setiap individu termotivasi untuk menjadi produsen, tidak ada persaingan yang tidak sehat karena kegiatan produksi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Masyarakat cenderung bersikap jujur karena menggunakan sistem barter. Sementara kelemahan sistem ekonomi tradisional yakni kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini, sulit mempertemukan kedua pihak yang saling membutuhkan, dan teknologi yang masih sederhana mengakibatkan rendahnya produktivitas. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional yaitu negara kita sendiri, Indonesia, kemudian Afrika Tengah, Ethiopia, dan Malawi. Di Indonesia sendiri, sistem ekonomi tradisional masih digunakan oleh masyarakat di beberapa desa terpencil dengan akses yang sulit ditempuh. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Pengertian sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang seluruh kebijaksanaan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah, sementara masyarakat hanya menjalankan aturan yang sudah ditentukan. Kelebihannya, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai perencanaan sehingga pasar dalam negeri berjalan lancar. Pendistribusian pendapat relatif mudah dilakukan. Pemerintah lebih mudah untuk mengendalikan inflasi, pengangguran, atau keburukan ekonomi lainnya. Di sisi kelebihannya, dia juga memiliki kelemahan, yakni tidak ada kebebasan untuk berusaha, hak kepemilikan perorangan tidak diakui, kemudian potensi kreativitas dan inisiatif masyarakat tidak berkembang, serta praktik monopoli sering terjadi. Kemudian, 3. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Pengertiannya merupakan sistem ekonomi yang menitikberatkan pada kebebasan masyarakat dan menggantungkan kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar. Kelebihannya, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Adanya persaingan usaha dalam membuat produk yang berkualitas. Kelemahannya, adanya persaingan tidak sehat, ya karena muncul eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal, kemudian adanya modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat, pendistribusian pendapatan tidak merata mengakibatkan kesenjangan ekonomi. 4. Sistem ekonomi campuran. Pengertiannya merupakan sistem ekonomi yang menitikberatkan kegiatan ekonomi pada interaksi antara pemerintah dan swasta. Tujuannya untuk mencegah penguasaan sumber daya ekonomi secara penuh atau sumber daya vital kelompok tertentu. Kelebihannya, pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya, inisiatif dan kreativitas dapat berkembang, campur tangan pemerintah dapat minimalisasi monopoli usaha oleh pihak swasta. Kelemahannya, campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan terjadinya sistem ekonomi pasar. Campur tangan pemerintah terlalu kuat menyebabkan praktik sistem ekonomi mando, kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Untuk bentuk ekonomi yang terbaik bagi Indonesia, menurut saya adalah ekonomi kerakyatan. Karena singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan sebagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa-apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai. Alasan saya karena Indonesia sudah lama menerapkan sistem ekonomi kerakyatan karena sejalan dengan jati diri dan tujuan nasional, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk tugas materi 3 itu saya disuruh untuk melakukan penelitian, kurang lebihnya penelitian. Kemudian saya disuruh mendata dan membuat grafiknya. Nah, berikut data yang saya sajikan itu permintaan dan grafiknya saya sajikan sebagai hasil permintaan terhadap suatu barang, yaitu
dijahit berdasarkan hasil analisis saya di suatu tempat, yaitu pasar. Nah, di situ saya cantumkan sebuah gambar untuk data beserta kurva permintaannya. Nah, teman-teman bisa lihat. Untuk kesimpulannya dari gambar kurva permintaan di atas dapat diketahui hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Ketika harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitupun sebaliknya. Ketika harga barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Subjudul yang keempat itu adalah teori permintaan. Tugas materi 4 soal amati produk yang ada di pasar pajak dekat rumah Anda dan buatkan elastisitas permintaan. Berikut data yang saya analisis adalah harga roti per akhir bulan November di tanggal 15 sampai 21. Pedagang kecil membeli roti eceran ke sebuah toko acuy. Nah, di situ datanya saya sajikan berbentuk tabel. Untuk harga yang pertama atau P1 itu sebesar Rp4.000 dan permintaannya itu sebanyak 500 roti. Nah, untuk harga yang kedua itu sebesar Rp6.000 dan permintaannya sebanyak 400. Selanjutnya untuk penyelesaiannya kita buat diketahui P1 sama dengan Rp4.000, sedangkan P2-nya sama dengan Rp6.000, Q1-nya sama dengan 500 dan Q2-nya sama dengan. Kemudian kita kerjakan sesuai dengan rumusnya, yaitu elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, cara mencari delta Q itu Q2 dikurang Q1 per delta P-nya itu P2 dikurang dengan P1. Lalu kita masukkan angka-angka atau data yang terkait, maka elastisitas permintaannya sama dengan min 4.000 per 1 juta sama dengan hasilnya adalah sebenarnya min 0,4. Nah, karena kita sedang mencari elastisitas, maka min itu tidak berpengaruh. Nah, harga mutlaknya jadi 0,4 begitu. Untuk interpretasi hasil, elastisitas permintaan roti adalah 0,4. Dalam nilai absolut 0,4 ini menunjukkan bahwa permintaan roti bersifat inelastis terhadap perubahan harga. Selanjutnya, subjudul yang kelima, yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan terhadap suatu barang atau jasa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antara salah satunya yang pertama adalah harga barang, yaitu permintaan akan meningkat jika harga barang turun dan sebaliknya. Dan yang kedua adalah kualitas barang, permintaan akan tetap tinggi untuk barang yang berkualitas baik meskipun harganya mahal. Kemudian yang ketiga, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka semakin tinggi permintaan terhadap barang. Kemudian yang keempat, jumlah penduduk. Dan yang kelima adalah selera masyarakat. Dan yang keenam adalah prediksi konsumen. Untuk subjudul berikutnya, kita masuk elastisitas penawaran. Nah, di situ untuk tugas materi 6 terdapat kuis. Soalnya tentukan elastisitas permintaan dan penawaran pada setiap perubahan harga pada tabel berikut. Untuk harga yang pertama itu sebesar Rp2.000 dengan penawaran Rp3.000 dan permintaan Rp10.000. Kemudian yang kedua itu Rp4.000, penawarannya Rp6.000, permintaannya Rp8.000. Yang ketiga Rp6.000 dengan penawaran Rp9.000, permintaannya Rp6.000. Dan yang keempat Rp8.000 dengan penawaran Rp12.000, permintaannya Rp4.000. Nah, di situ sudah terdapat rumus untuk cara penyelesaiannya. Nah, teman-teman juga bisa baca dan juga pahami. Berikut merupakan penyelesaiannya untuk elastisitas permintaan dari harga Rp2.000 ke harga Rp4.000. Penyelesaiannya langsung saja masuk rumus karena di situ sudah saya sajikan cara-cara penyelesaiannya beserta rumusnya, dari mana cara mencari delta Q dan dari mana cara mencari delta P, yaitu delta Q dikurang Q2 dikurang Q1 dan untuk P delta P-nya P2 dikurang P1. Kita masukkan ke rumus delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, untuk hasilnya min 2000 per 2000 dikali 2000 per 10.000. Nah, ini merupakan hal yang gampang ya untuk matematika kita. Nah, tinggal kita coret 2000 per 2000 itu menjadi min 1 dan 2000 per 10.000 itu sama dengan 0,2. Kemudian min 1 dikali 0,2 hasilnya min 0,2. Untuk elastisitasnya 0,2 itu lebih kecil dibandingkan 1, maka bersifat inelastis. Kemudian untuk penyelesaian yang nomor 2 dari harga Rp4.000 ke Rp6.000 masih sama seperti penyelesaian yang nomor 1. Tinggal kita masukkan data-data yang terkait
dengan rumus, yaitu delta Q per delta P dikali dengan P1 per Q1. Maka elastisitas penawarannya min 2000 per 2000 dikali 4000 per 8000. Min 2000 per 2000 itu menjadi min 1, kemudian 4000 per 8000 itu sama dengan 0,5. Jadi hasilnya jadi min 1 dikali 0,5 sama dengan 0,5. Jadi 0,5 itu lebih kecil dibandingkan 1, maka bersifat inelastis. Berikutnya nomor 3, dari harga 6.000 ke harga 8.000. Nah, caranya masih sama, tinggal kita masukkan saja data-data yang terkait dengan data yang nomor 3 sesuai dengan rumus dengan elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q, cara mencarinya Q2 dikurang Q1, dan begitu juga dengan delta P, P2 dikurang P1. Nah, hasilnya yaitu min 2000 per 2000 dikali 6000 per 6000. Nah, tinggal kita coret 2000 per 2000 menjadi min 1, min 2000 per 2000 menjadi min 1 dikali dengan 6000 per 6000 sama dengan 1. Jadi min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Jadi dia bersifat elastis uniter. Selanjutnya adalah elastisitas penawaran dari harga 2000 ke harga 4000. Penyelesaiannya P1 sama dengan 2000, P2-nya sama dengan 4000, Q1-nya sama dengan 3000, Q2-nya sama dengan 6000. Nah, cara untuk mencari delta Q sama delta P masih sama dengan contoh sebelumnya. Cuman rumusnya elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P dikali P1 sama dengan Q1. ES sama dengan min 3000 per 2000 dikali dengan 2000 per 3000. ES sama dengan min 1. Nah, 1 itu bersifat elastis uniter. Kemudian untuk penyelesaian yang nomor 2 dari harga 4000 ke harga 6000, kita ketahui P1 sama dengan 4000, P2-nya sama dengan 6000, Q1-nya sama dengan 6000, dan Q2-nya sama dengan 9000. Nah, untuk mencari delta Q, Q2 dikurang Q1 sama dengan, seharusnya ini 9000 ya, mungkin ada kesalahan dalam pengetik, tipe. Seharusnya 9000 dikurang 6000 sama dengan 3000, tidak ada min. Kemudian delta P sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan 6000 dikurang 4000 sama dengan 2000. Tinggal kita masukkan rumusnya, sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, rumusnya tadi sudah kita masukkan sesuai dengan data-data yang terkait. Kemudian 3000 per 2000 dikali 4000 per 6000, maka untuk elastisitas penawarannya sama dengan min 1, dan 1 merupakan elastis uniter. Kemudian dari harga 6000 ke harga 8000, ini adalah untuk penyelesaian yang nomor 3. Nah, itu sudah saya sajikan untuk apa saja yang untuk diketahui. Nah, cara mencari delta Q dan delta P-nya juga sama. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita masukkan saja data sesuai dengan rumus, maka sama dengan 3000, maka untuk elastisitas penawarannya 3000 min 3000 per 2000 dikali 6000 per 9000, maka elastisitas penawarannya sama dengan min 1, dan 1 itu bersifat elastis uniter. Kemudian untuk interpretasi hasil, permintaan inelastis adalah permintaan yang mempunyai angka koefisien elastis kurang dari 1, maka bersifat inelastis atau presentasi perubahan harga lebih besar dibanding presentasi perubahan kuantitas yang diminta. Sedangkan permintaan elastis uniter, permintaannya itu angka koefisien elastis sama dengan 1, adalah permintaan uniter atau presentasi perubahan harga yang sama dengan presentasi perubahan kuantitas yang diminta. Nah, di situ saya buat poin-poinnya. Nah, jika E, elastisitas baik itu permintaan ataupun penawaran, lebih kecil daripada 1, maka permintaan bersifat inelastis. Dan jika E, baik itu elastisitas permintaan maupun penawaran sama dengan 1, maka permintaan bersifat elastis uniter. Kemudian masuk ke judul besar ujian mid semester. Soalnya 1, gambarkan secara empiris ekonomi mikro menurut Saussure. Yaitu ujian mid semester.
Soalnya, satu, gambarkan secara empiris ekonomi mikro menurut saudara sendiri. Yang kedua, buat contoh secara empiris salah satu produk terkait permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, buatkan data empirisnya dan buatkan tabel permintaan dan penawarannya. Dan yang keempat, buatkan elastisitas permintaan dan penawarannya. Untuk jawaban saya, yang nomor 1, gambarkan secara empiris ekonomi mikro menurut saya. Yang pertama adalah ekonomi. Kenapa saya katakan begitu? Karena pengamatan langsung ke pasar untuk mengetahui kenaikan harga bahan-bahan pokok seperti cabai, telur, bawang, dan yang lainnya merupakan termasuk salah satu cara yang paling efektif untuk mengetahui ekonomi mikro secara empiris. Kemudian di situ ada saya cantumkan sebuah gambar itu tentang aktivitas di mana masyarakat sedang melakukan aktivitas mereka seperti biasanya, yaitu jual beli. Nah, di situ pengamatan langsung ini akan membantu untuk menemukan cara untuk menurunkan harga bahan pokok di pasar. Ekonomi mikro secara empiris yaitu mempelajari perilaku produsen dan konsumen. Begitu juga mereka berinteraksi di pasar. Ekonomi mikro juga mempelajari bagaimana individu dan bisnis menjalankan dan memperoleh manfaat dari produksi dan pertukaran yang efisien. Yang kedua, contoh secara empiris salah satu produk terkait permintaan dan penawaran. Nah, contoh dari saya itu tentang penjualan beras. Nah, permintaan suatu toko beras menjual banyak beras saat harganya sedang turun dan permintaan sang penjual itu akan banyak, dan sedangkan harganya naik, maka permintaannya berkurang. Begitu juga penawaran di suatu toko menjual berbagai tas. Nah, jika tas yang ditawarkan itu tinggi, maka tingkat barang yang tinggi dan jumlah penawaran banyak, dan juga sebaliknya. Dan yang ketiga, itu adalah data empiris dan juga beserta tabelnya. Di Sumatera Utara, tepatnya di daerah Singkel, terdata di tahun 2016, harga beras sekitar Rp10.000 per kilogramnya dengan demand 900, supply-nya sebesar 300. Diperkirakan harga tersebut masih dapat dijangkau oleh masyarakat setempat. Kemudian tertanggal 27 November di tahun 2017, beras mengalami kenaikan harga sebesar Rp12.000 per kilogramnya dengan demand 800, sedangkan suplainya itu sebesar 375. Di tahun 2018, harga beras menjadi Rp13.000 per kilogramnya dengan demand 600 dan suplainya sama, yaitu 600 juga. Sedangkan di tahun 2019, harga beras dinilai melonjak hingga Rp15.000 per kilogramnya dengan demand 400 dan suplainya itu sebesar 800. Nah, berikut saya sajikan tabel untuk data empirisnya. Nah, teman-teman dan saudara-saudara sekalian bisa lihat dengan jelas saya urutkan dari tahun 2016 sampai 2019. Yang keempat, berikut saya sajikan elastisitas terkait permintaan atau ED di tahun 2017-2016 dan penawaran ES di tahun 2019-2018. Yang pertama adalah elastisitas permintaannya terlebih dahulu di tahun 2017 dan 2016. Nah, cara penyelesaiannya itu cukup mudah ya, sama seperti yang saya jelaskan di soal-soal sebelumnya. Tinggal kita cari untuk delta Q dan delta P-nya dan kemudian masukkan ke rumus. Nah, hitung elastisitas permintaannya sama dengan min 100 per 850 per 2000 per 11.000 sama dengan min 0,1176 per 0,1818 sama dengan min 0,65. Nah, di sini saya buat poin-poinnya untuk kriteria elastisitas permintaannya. Jika elastisitas permintaan lebih besar daripada 1, maka dia elastis, dan jika dia lebih kecil daripada 1, maka permintaan inelastis, dan jika dia sama dengan 1, maka permintaan itu unit elastis. Nah, karena dia ED sama dengan 0,65, itu kan 0,65 lebih kecil dibandingkan 1, maka permintaan pada tahun 2017 dan 2016 adalah inelastis. Kemudian untuk penawaran ES pada tahun 2019 dan 2018, untuk rumusnya adalah elastisitas penawaran sama dengan delta Q per Q per delta P per P. Nah, tinggal kita masukkan data-data yang terkait pada tahun 2019 dan 2018. Kita cari delta Q dan delta P-nya.
Kemudian hitung Q rata-rata dan P rata-ratanya. Q rata-rata sama dengan 800 per 600 per 700 dan P rata-rata sama dengan 15.000 ditambah 13.000 per 2 sama dengan 14.000. Hitunglah ES-nya, yaitu 200 per 700 per 2000 per 14.000 sama dengan 0,2857 per 0,1429. Nah, sama dengan 2. Nah, kriteria elastisitas penawarannya, nah jika ES itu lebih besar daripada 1, maka penawaran elastis, dan jika ES-nya itu lebih kecil daripada 1, maka inelastis, dan jika ES-nya sama dengan 1, maka penawaran unit elastis. Karena ES sama dengan lebih besar daripada 1, yaitu 2, maka penawaran pada tahun 2019 dan tahun 2018 adalah elastis. Nah, interpretasi hasil elastisitas permintaan pada tahun 2017-2016 adalah inelastis, dan juga untuk penawaran pada tahun 2019 dan 2018 itu elastis karena lebih besar daripada 1, yaitu 2. Subjudul berikutnya yaitu penawaran dan permintaan agregat. Tugasnya adalah kumpulkan data 10 negara, GDP dan GNP, analisis pakai tren dan grafik. GDP dan PDB adalah istilah yang sama, yaitu Gross Domestic Product atau GDP dalam bahasa Inggris, sedangkan Produk Domestik Bruto dalam bahasa Indonesia. PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara. Di tahun 2024, perekonomian dunia tetap menjadi fokus perhatian, dengan beberapa negara memimpin sebagai pemain utama. Data produk domestik bruto menjadi tolak ukur utama dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu negara. Nah, di sini saya sajikan data 10 negara yang menjadi terkaya di dunia pada tahun 2024 berdasarkan data IMF. Nah, saya sajikan dalam berbentuk tabel. Untuk analisis tren Gross Domestic Product atau GDP, 1 Amerika Serikat PDB-nya sama dengan 27,974 miliar US dollar. PDB per kapitanya itu sebesar 83,6 US dollar. Kemudian yang kedua dipegang oleh Tiongkok dengan PDB sebesar 18,566 miliar US dollar. PDB per kapitanya sebesar 13,16 US dollar. Pertumbuhan PDB tahunan yaitu 4,2%. Kemudian yang ketiga dipegang oleh Jerman. Nah, untuk data tren gross domestiknya saya sajikan. Nah, teman-teman bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, untuk kesimpulannya bergantung pada sumber daya alamnya yang melimpah. Kanada melibatkan minyak, gas, mineral, dan kayu sebagai pendorong utama ekonominya, dengan sektor jasa yang berkembang pesat dan didedikasi untuk inovasi. Kanada tetap sebagai kekuatan ekonomi di Amerika Utara. Nah, di situ saya sajikan untuk grafiknya. Di tahun 2024 menandai dominasi beberapa negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang diukur melalui produk domestik bruto atau PDB. Amerika Serikat itu menempati kedudukan yang pertama, diikuti oleh Tiongkok, kemudian Jepang, Jerman, dan India sebagai 5 negara teratas. Sementara Amerika Serikat menonjol dengan keberagaman ekonomi dan juga infrastruktur yang kuat. Tiongkok terus menunjukkan kemajuan dengan manufaktur yang dominan dan pasar konsumen yang berkembang. Kemudian subjudul yang ke-10 adalah penawaran agregat dan siklus ekonomi. Apakah siklus ekonomi dapat diramal? Nah, dari gambar tersebut merupakan pertumbuhan dari siklus ekonomi. Menurut situs Investopedia, economic cycle atau siklus ekonomi adalah fluktuasi ekonomi antara periode pertumbuhan atau ekspansi dan periode pelemahan atau resesi. Siklus ekonomi dapat diramal, sampai batas tertentu, tetapi hasilnya seringkali tidak sepenuhnya akurat. Berikut faktor-faktor yang mendukung dan membatasi kemampuan untuk meramal siklus ekonomi. Yang pertama ada indikator ekonomi. Indikator leading seperti tingkat suhu bunga, indeks saham, atau data pengangguran sering digunakan untuk memprediksi perubahan siklus ekonomi. Contohnya, jika suku bunga naik signifikan, ini biasanya merupakan tanda perlambatan ekonomi di masa depan. Yang kedua itu model ekonometrik. Model berbasis data historis dapat digunakan untuk meramalkan pola siklus seperti model ARIMA atau FAIR atau Factor Auto Regression.
Yang ketiga adalah polarisasi siklus. Nah, siklus ekonomi sering mengikuti pola tertentu, ekspansi, puncak, kontraksi, dan resesi. Dengan memahami pola ini, analisis dapat menganalisis tahap berikutnya. Dan yang keempat adalah pengaruh kebijakan moneter dan fiskal seperti penurunan suku bunga atau stimulus fiskal memberikan sinyal tentang arah ekonomi. Nah, kemudian ada faktor penghambat peramalan. Ketidakpastian eksternal. Peristiwa tak terduga seperti pandemi, perang, atau bencana alam sulit diprediksi, tetapi memiliki dampak besar pada siklus ekonomi. Yang kedua, kompleksitas dinamika, dipengaruhi oleh banyak variabel yang saling terkait, sehingga sulit membuat model yang mencakup semua faktor. Dan yang ketiga, perilaku manusia. Dan yang keempat adalah data tidak lengkap. Nah, ketergantungan pada data historis dapat menjadi masalah karena pola masa lalu tidak selalu mencerminkan masa depan. Kemudian yang kelima adalah efek non-linear. Kesimpulannya, meskipun siklus ekonomi dapat diramal dengan pendekatan berbasis data dan teori, akurasinya sangat tergantung pada kualitas data, model yang digunakan, dan kemampuan untuk menangkap faktor eksternal. Pendekatan terbaik biasanya menggabungkan analisis kuantitatif dengan institusi dan pengetahuan tentang faktor geopolitik atau sosial. Kemudian, untuk subjudul yang ke-11 atau subjudul yang terakhir adalah bank sentral dan kebijakan moneter. Nah, untuk tugas materi 15 dan 16 saya gabung. Soalnya, 1. Jelaskan tugas Bank Sentral Indonesia. 2. Kritisi kelebihan dan kekurangannya. 3. Jika Anda jadi gubernur BI, apa yang harus dilakukan? Untuk jawaban saya, yang pertama adalah tugas Bank Sentral Indonesia. Di antaranya adalah 1. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, mengatur dan mengawasi bank. Dan yang ketiga, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian yang keempat, mengelola mata uang rupiah. Selanjutnya, yang kelima, menjaga kestabilan nilai rupiah. Dan yang keenam, menjaga stabilitas sistem keuangan. BI merupakan otoritas moneter perbankan dan sistem pembayaran BI didirikan pada tahun 1953. Nah, kelebihannya, yang pertama adalah mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, memperluas kesempatan kerja, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan. Namun, di sisi lainnya, dia juga memiliki kekurangan, yaitu jika bank sentral berada di bawah kendali politisi, mereka dapat memanipulasi suku bunga dan pasokan uang untuk meningkatkan pertumbuhan dan lapangan kerja menjelang pemilihan umum. Hal ini dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dan ketidakstabilan ekonomi dalam jangka panjang. Kemudian, kerugian bank sentral dapat berdampak pada presisi dan otoritasnya. Selanjutnya, kerugian bank sentral dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi makro. Kemudian, bank sentral yang mengalami kerugian dapat diwajibkan untuk menjadikan anggaran administratifnya tunduk pada persetujuan pemerintah atau legislatif. Dan yang ketiga, jika saya menjadi gubernur, apa yang akan saya lakukan? 1. Menjaga stabilitas moneter. Strategi pertama yaitu mengawasi stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi sesuai sasaran nilai tukar yang stabil dan kebijakan suku bunga yang akan tetap diarahkan kepada pro-stabilitas. Untuk menstabilitaskan nilai tukar rupiah, saya akan melakukan pengayaan instrumen operasi moneter falas termasuk term deposit falas untuk devisa hasil ekspor yang bisa dilakukan sesuai mekanisme pasar. Kemudian melakukan perluasan instrumen hedging termasuk swap hedging, syariah, serta pengelolaan surat berharga negara di pasar sekunder untuk mendorong aliran masuk modal asing. Yang kedua, mendorong pembiayaan yang inklusif. Strategi kedua, saya akan memastikan dukungan pembiayaan yang memadai dan inklusif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Misalnya melalui mendorong intermediasi perbankan pada sektor UMKM dan ekonomi hijau untuk mendukung perluasan inklusi dan keuangan yang berkelanjutan, kemudian memperhatikan kondisi likuiditasi perbankan agar cukup longgar dengan melalui kebijakan LTV untuk kredit dan pembayaran properti serta uang muka kredit dan pembiayaan kendaraan bermotor. Dan yang ketiga, yaitu akselerasi transformasi ekonomi keuangan digital. Tidak terasa ternyata sudah di bagian slide terakhir. Saya pamit undur diri.
Semoga apa yang saya jelaskan itu bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.